Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latsar 36, Jaya, 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 luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas agenda 3 mengenai jabatan pimpinan tinggi. Langsung saja kita dengarkan paparan berikut ini. Jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, JPT Utama dan Madya tentu dapat pula berasal dari kalangan non-PNS selama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Presiden. Undang-Undang ASN mengatur beberapa ketentuan mengenai pengisian JPT pada instansi pemerintah sebagai berikut. A. Pengisian JPT Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional. B. Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. C. Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. D. JPT Utama dan Madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden serta ditetapkan dalam keputusan Presiden. E. JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. F. JPT di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pengisian JPT dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Pembentukan panitia seleksi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. H. Ketentuan mengenai pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang dapat menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat. Untuk pengisian JPT Utama atau Madya, panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden. Presiden memilih 1 dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama atau Madya. Untuk pengisian JPT Pratama, PPK terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang memilih 3 calon pejabat pimpinan tinggi Pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. Kemudian menyampaikan 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi Pratama yang terpilih kepada PPK. Dan selanjutnya PPK memilih 1 dari 3 calon tersebut untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama. Pengisian JPT di instansi daerah. Pengisian JPT Madya di tingkat provinsi dilakukan oleh PPK dengan membentuk panitia seleksi. Kemudian memilih 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi Madya untuk setiap satu lowongan jabatan. Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi Madya. Pengisian JPT Pratama dilakukan oleh PPK dengan membentuk panitia seleksi khusus untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten atau kota sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan gubernur. Jabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK yang berkoordinasi dengan KSN. Pejabat pimpinan tinggi memiliki target kinerja tertentu yang harus dipenuhi. Target kinerja dibuat sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Namun apabila masih tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat harus mengikuti seleksi ulang kompetensi. Pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dalam pelaksanaan pengisian JPT, PPK memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang bertugas melakukan pengawasan yang disampaikan kepada Presiden untuk pengisian JPT utama dan madya di instansi pusat serta JPT madya di instansi daerah. KASN dapat memberikan rekomendasi kepada PPK terkait dengan pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, dan pengusulan nama calon. Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di instansi pusat dan instansi daerah, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan pelantikan. Pegawai ASN yang dapat menjadi pejabat negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, serta DPD, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Peradilan kecuali Hakim ad hoc, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial. Kemudian, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri dan jabatan setingkat menteri. Selanjutnya, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkekuasaan penuh. Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.